Pemirsa, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi industri jasa keuangan, khususnya pasar modal, OJK Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu atau SPMT dikemas dalam acara media gathering bersama wartawan di Banjarmasin. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan menggelar media gathering bersama puluhan wartawan di satu kafe di Banjarmasin. Media gathering dengan tajuk Ngobrol Santai Bersama Wartawan menghadirkan narasumber Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal OJK Sujanto dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Egede Nyoman Yetna. Dalam beberapa materinya, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia menyampaikan kabar baik, pasalnya sepanjang tahun 2022, kinerja pasar modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dan cukup menggembirakan. Sementara itu ditanya soal jumlah perusahaan di Kalimantan Selatan yang kini sudah masuk dalam pasar modal, Inyoman mengaku baru ada 2 perusahaan. 2 perusahaan tersebut yaitu PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk dan PT John Lane Agro Raya Tbk. Harapannya ke depan akan bertambah lagi jumlah perusahaan di Kalimantan Selatan yang masuk ke dalam pasar modal. Pasalnya pasar modal bukan hanya mencari dana, tapi bagaimana perusahaan itu akan dikelola lebih transparan dan akuntabel. Para pengusaha yang ada, gitu ya, kalau sudah berpikir sudah memiliki dana untuk masuk ke pasar modal bukan hanya mencari dana, ya, tapi bagaimana perusahaan itu dikelola lebih transparan, lebih akuntabel, gitu ya, dan ke depan mengunlock shareholder value. Sementara itu, Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal OJK, Sujanto mengingatkan, meski menguntungkan, investasi di pasar modal tentunya bukan tanpa risiko. Terlebih harga saham di Bursa Efek sering naik turun. Untuk itu, melalui literasi ini, OJK berharap dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi di pasar modal Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Masuk ke pasar modal itu kan semua kan didiskus. Jadi didiskus yang terkait dengan aktivitas daripada perusahaan itu seperti apa. Juga yang terkait dengan dari sisi keuangan perusahaan itu juga seperti apa. Terus kemudian corporate action dari perusahaan itu juga seperti apa. Itu semuanya sih didiskus. Jadi dengan didiskus itu artinya publik atau katakanlah investor atau katakanlah calon investor itu biar tahu perusahaannya itu seperti apa sih, sehingga mereka itu bisa menilai bahwasanya dengan disclosure itu perusahaan akan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik, bagus atau tidak gitu kan. Itu yang kita keuntungannya yang pertama ya, keuntungan kita masuk ke pasar modal yang pertama ya, bahwa apabila kita sudah menjadi TBK, itu kita sudah naik kelas ya. Artinya kalau kita untuk melakukan peminjaman untuk mencari sumber pendanaan dari perbankan, itu lebih gampang daripada perusahaan tertutup. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kita kelangsungan going concern daripada perusahaan itu udah lebih terjamin. Kalau kita lihat perusahaan tertutup itu hanya sampai 2 keturunan. Tetapi kalau sudah TBK, dia akan sepanjang usia itu dia akan bertahan terus. Kemudian dari sisi GCG-nya, kita ada persyaratan-persyaratan untuk bagaimana GCG perusahaan itu akan lebih meningkat, karena memang ini kita mau mengundang investor-investor dari asing ya, dari luar ya. Untuk itu GCG-nya perlu ditingkatkan. Nah, ini merupakan salah satu beberapa keuntungan dari kita melakukan penawaran umum di pasar modal. Mungkin begitu ya. Muhail Banjar TV.